Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kurikulum dasar ke-1. Yang pertama yaitu apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Proses yang dilakukan dapat memberikan kesenangan dan kenyamanan. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Untuk membuat anak senang dan menyukai kegiatan baca dan belajar, karena belajar untuk usia dini harus bersifat menyenangkan dan tidak memaksa. Yang ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuan fun learning itu adalah dapat menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Anak mau belajar karena keinginannya sendiri. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Wajib dan setiap saat. Yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Anak, karena jika motivator sedang ada masalah, harus dikesampingkan terlebih dahulu karena kebahagiaan anak adalah yang diutamakan. Yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Motivator, karena motivator adalah orang yang bertanggung jawab di dalam kelas. Ke-8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Dilihat dari ekspresi dan gerak-geriknya. Yang nomor 9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Menumbuhkan minat terlahirnya generasi belajar. Yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Tidak tumbuh minat baca, anak akan merasa bosan. Yang B, jawablah pertanyaan mengenai metode small system. Yang pertama, apa pengertian small system? Small system adalah yang pertama, apa pengertian small step system? Adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Karena harus dapat memberikan kegiatan sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Yang ketiga, apa tujuan small step system? Agar proses belajar yang menyenangkan. Yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system dengan individual step system. Yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small system tersitanya fun learning? Yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small system, tidak terciptanya belajar yang fun learning?